Kita akan berbicara mengenai doa secara umum. Jadi kalau kita mau melihat suatu yang mendasar mengenai kehidupan doa, kita lihat pengertian doa. Doa ini memasuki suatu hubungan pribadi dengan Allah dalam iman dan cinta kasih. Ya, sesuatu yang sangat pribadi. Allah mengasihi kita dan kita mencoba untuk berusaha untuk mengasihi Allah. Yaitu termasuk salah satu yang mau kita persembahkan, yaitu kehidupan doa. Kalau Allah mencintai kita, itu pasti, itu jelas. Tapi persoalannya, kadang-kadang kita bilang, oh Yesus, aku mencintaimu, Tuhan, aku mencintaimu. Nah, tapi kalau bicara soal cinta, apalagi yang pengantin baru gini ya, oke ya, anget-angetnya gini kan, cinta itu kan harus konkret gitu ya. Jadi cinta ini harus konkret. Ya nggak cukup hanya dengan kata-kata, bener ya? Bener ya? Nggak cukup dengan kata-kata cinta, aku mencintaimu. Atau kemudian, aku mencintaimu Yesus. Nah, cinta ini juga harus konkret dinyatakan, yaitu melalui apa? Kita punya waktu untuk yang kita cintai. Jadi kita cukup punya banyak waktu untuk yang kita cintai. Ya, jadi ini. Ya, karena itu perlu kita juga mempersembahkan waktu. Kita mau hadir karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kita juga mau mengasihi Allah melalui kehidupan doa. Dan ini satu rahmat besar loh ya. Maksudnya benar-benar kita ini sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Kristus, boleh menghayati suatu hubungan yang sangat pribadi dengan Allah. Coba kesempatan ini kita hening sejenak saja. Ingat, kok Anda mulai berdoa ini kapan ya? Apa sentuhan Tuhan itu gimana? Ya, bagaimana Tuhan menyentuh saya pertama kali? Kasih mula-mula istilahnya kan? Kasih mula-mula ini. Ya, sudah ingat ya masing-masing ya, punya cerita masing-masing ya. Cerita cinta dengan Tuhan, kasih mula-mula dengan Tuhan ini boleh dicatat. Ya, boleh dicatat, boleh Anda ingat, bahkan di tengah kekeringan, di tengah masalah, itu bisa jadi kekuatan. Ya, kalau saya boleh ingat-ingat, kalau saya pertama kali mulai berdoa ya, mungkin pernah juga dengar sharing, kalau itu di YouTube atau di TikTok mungkin pernah dengar. Tapi intinya ya mulai saja dengan pencurahan roh ya. Pencurahan roh dalam satu camping rohani di Tumpang tahun 95 ya. Nah setelah pencurahan roh, kemudian ternyata ada perubahan. Jadi setelah mengalami kehadiran Roh Kudus secara baru melalui pengalaman pencurahan Roh Kudus itu, ada satu perubahan yang kemudian saya alami, saya rasakan. Yaitu apa? Saya tiba-tiba setelah pulang, kalau biasanya sebelum ikut camping rohani itu ya, jadi sebelum camping rohani itu biasanya ya, saya pasti di depan televisi jam 8 sampai 9 malam. Waktu itu acaranya ya televisi swasta yang pertama, Sintiau Enghyong, Memanah Burung Raja Wali Sakti, Kuecing Ayung ya. Ya, kemudian yaitu. Jadi saya nonton itu pokoknya pasti. Tapi kemudian setelah pencurahan roh itu dalam camping rohani atau kemudian dalam kalau mungkin secara umum kita kenal seminar hidup baru dalam roh ya. Itu kemudian kok tiba-tiba bisa mikir ya, begitu mau mulai nonton lagi mikir, ini film sudah balik-balik nonton. Zaman dulu kan pakai video Betamax itu ya. Nyewanya satu seri biasanya ada bonus-bonusnya ya, nyewa sampai tamat itu lebih murah dan sebagainya zaman dulu kan. Nah tapi kemudian setelah itu iya wis tahu ceritain, bolak-balik wis nonton dari video itu. Lalu mulai sudah waktu itu ada lemari di kamar, mulai taruh salib, patung Hati Kudus Yesus, patung Bunda Maria, taruh lilin begitu. Jam 8 sampai 9 malam mulai doa. Mulai sederhana, pujian penyembahan, nyanyi yang dari buku camping itu, lalu kemudian senandung roh, singing the spirit,
Lalu mulai dengan apa? Lectio Divina, kemudian lanjut dengan doa Yesus. Ya. Dan mungkin kita punya pengalaman, dan itu ya boleh puji Tuhan, ya saya syukuri. Artinya apa? Ya saya coba dengan jatuh bangunnya, coba dihayati sampai saat ini. Walaupun nggak seperti dulu ya, kalau sekarang ya langsung paling lagu Roh Kudus, setelah itu doa. Jadi enggak pujian penyembahan dulu atau apa. Tapi ya setiap orang punya cara berdoa bagaimana yang terbaik ya menurut Anda. Ya. Jadi suatu hubungan pribadi. Dan kemudian Santa Teresa Avila, seorang pujangga gereja, lebih jelas lagi. Ya, kita dalam spiritualitas kita kenal yang namanya Teresa Avila ini kan. Lebih jelas lagi berbicara, doa adalah berbicara dengan seorang sahabat yang mengasihi kita. Tangkap satu kata di sini. Berbicara dengan seorang sahabat. Tangkap satu kata lagi. Sahabat. Persahabatan. Jadi doa ini adalah persahabatan dengan Allah. Sekarang coba bagaimana kita berlaku terhadap sahabat-sahabat kita dalam hidup kita sehari-hari. Gimana? Anda punya sahabat-sahabat? Kira-kira orang baru kenalan bisa jadi sahabat Anda? Belum ya? Belum disebut sahabat. Nah, cirinya bisa jadi sahabat itu gimana? Gimana? Sering ketemu atau sering chattingan, sering WA-an. Zaman sekarang kan sering WA-an ya. Jadi sering ketemu juga di dunia nyata atau di dunia virtual, di sosmed juga. Nah, ini sahabat kan? Satu ciri tadi sering ketemu, ya. Hal yang sama juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita hidup dalam persahabatan dengan Tuhan, kita juga perlu sering ketemu sama Tuhan. Kita punya waktu, sediakan waktu untuk Tuhan. Berbicara dengan seorang sahabat yang mengasihi kita. Saya ingat ya waktu kalau kita kan di komunitas kita yang doa sering artinya dianjurkan untuk dipraktekkan, yaitu Lectio Divina atau doa Yesus kan. Ya, di samping juga doa-doa yang lain. Ya, itu kalau dalam pedoman hidup yang lama itu jelas-jelas ya sebagai suatu anjuran. Doa batin yaitu Lectio Divina atau doa Yesus. Tapi kemudian satu kesempatan saya pernah bertemu seorang pastor OCD, jadi Karmel OCD ya, orang India. Saya tanya, ya kalau kita biasanya doa batin kan dengan doa Yesus. Lah Romo, kalau di OCD itu doa batinnya gimana? Waktu itu saya tidak terlalu memahami ya jawabannya Romo ini ya. Romo ini jawab gini, ya sudah ngomong saja. Ngomong saja. Jawabannya singkat, ngomong saja. Saya nggak ngerti terus terang ya. Tapi lama-lama kemudian setelah artinya apa belajar tentang doa, tentang Santa Teresa Avila, sebenarnya memang sangat sederhana. Apa yang dinyatakan Santa Teresa Avila tentang doa ini berbicara dengan sahabat yang kita tahu dia mengasihi kita. Ya ini omong-omongan dengan Tuhan. Anda mau ngomong apa, mau curhat apa, curhat pada Tuhan jam-jam doa itu. Ya, mungkin bisa dengan kata-kata saat kita rasanya mau menyerukan doa Yesus, menyerukan nama Yesus sulit, ya ngomong saja. Kalau Anda kemudian tertarik dengan hening, ya masuk dalam keheningan. Jadi kalau kita lihat Santa Teresa Avila tidak ada suatu rumusan yang baku ya. Tapi pada satu poin ini, koncoan sama Yesus, persahabatan dengan Yesus. Anda punya konco, Anda punya sahabat, Anda punya waktu, pun bisa juga ya anak muda sekarang hang out dengan Yesus. Lakukan yang sama dengan Tuhan. Berbicara dengan seorang sahabat yang mengasihi kita.
Nah, kemudian apa yang dinyatakan Santa Teresa Avila ini juga dikutip gereja ya dalam Katekismus Gereja Katolik, yaitu mengenai pengertian doa. Jadi gereja juga mengajarkan hal ini dari kutipan Santa Teresa Avila.